Santapan Harian, Kamis, 25 Juni 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang keempat, ayat pertama bagian B hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang pertama bagian B hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita yang menuntun kami di jalan kehidupan. Saat kami tersesat dalam keraguan, tuntunlah kami kembali kepadamu. Kokohkan iman kami agar tetap percaya kepada kasih-Mu ya Kristus. Di dalam terang firman-Mu Sang Kristus Yesus, kami memohon. Amin. 1 Samuel 4 ayat 1b sampai 11. Orang Israel keluar memerangi orang Filistin dan berkemah di Ebenezer, sedangkan orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisan menghadapi orang Israel. Pertempuran menghebat. Orang Israel terpukul kalah oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika orang Israel kembali ke perkemahan, berkatalah tua-tua mereka, "Mengapa Tuhan membuat kita kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Mari kita ambil tabut perjanjian Tuhan dari Shilo supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan menyelamatkan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Shilo. Mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas kerubim. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah. Pada saat tabut perjanjian Tuhan sampai di perkemahan, seluruh orang Israel bersorak-sorai dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Mendengar bunyi sorak-sorai itu, orang Filistin berkata, "Apa itu bunyi sorak-sorai yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika orang Filistin mengetahui tabut Tuhan telah sampai di perkemahan, mereka ketakutan sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Mereka berkata, "Celakalah kita, yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Celakalah kita, siapa dapat melepaskan kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah Allah yang telah memukul orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan bersikaplah kesatria, hai orang Filistin, supaya kamu tidak menjadi budak orang Ibrani, seperti mereka pernah menjadi budakmu. Bersikaplah kesatria dan berperanglah." Lalu orang Filistin berperang dan orang Israel dipukul kalah. Masing-masing lari ke kemahnya. Kekalahan itu amat besar. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Sahabat Scripture Union Indonesia, sewaktu kita melewati tempat gelap dan merasa takut, apa yang kita lakukan? Agar berani, orang biasanya mengenakan kalung salib, seakan-akan salib itu adalah alat yang dapat mengerahkan kuasa Tuhan dan mengusir hantu. Benarkah seperti itu? Orang Israel bertempur melawan orang Filistin, tetapi mereka kalah. Untuk membalikan keadaan, mereka membawa tabut perjanjian Tuhan ke medan pertempuran dengan harapan kehadiran tabut itu membawa kemenangan. Kenyataannya, Israel mengalami kekalahan besar. Tentara sebanyak 30.000 orang tewas, termasuk Hofni dan Pinehas, dan tabut Allah dirampas oleh musuh. Saat Eli mendengar itu, ia jatuh dan mati.
Menantu perempuannya, istri Pinehas, mendengar berita tragis itu dan melahirkan anak laki-laki yang ia beri nama Ikabod, yang berarti kemuliaan telah meninggalkan Israel, sebagai simbol hilangnya kemuliaan Allah. Kegagalan ini mencerminkan kemerosotan rohani bangsa Israel. Setelah kedurjanaan anak-anak Imam Eli, kedursilaan mereka makin terbukti nyata ketika mereka mencoba menutupi dan menyamarkan dosa dengan cara membawa tabut Allah. Mereka memaksa Allah untuk menyertai mereka dan memberikan kemenangan. Kehadiran tabut itu memang membangkitkan sorak-sorai, semangat, dan kepercayaan diri. Nyatanya mereka sedang menjatuhkan diri mereka. Allah bukanlah alat yang kehadirannya dapat diperalat. Allah memberikan kekalahan kepada orang Israel sebagai caranya mendidik mereka untuk menghormatinya. Kita diajarkan untuk membawa nama Allah, bukan untuk memenuhi keinginan diri kita sendiri demi kesuksesan dan kemenangan, tetapi untuk menghidupi kehendak-Nya demi pertobatan dan pertumbuhan iman. Jangan kita berpikir dengan berdoa, memberi persembahan, atau terlibat dalam pelayanan, Allah wajib memberkati kita. Ia adalah pribadi yang maha kudus dan bebas bertindak menurut hikmat-Nya. Karena itu, hormatilah Allah dan jadilah alat Allah yang mau dipimpin dan dipakai oleh-Nya. Mari kita berdoa. Ajarilah kami menghormati-Mu ya Allah dengan segenap hati, melalui setiap pikiran, perkataan, dan langkah hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Bentuklah kami menjadi alat-Mu yang rela dipimpin dan dipakai oleh tangan kasih-Mu seperti tanah liat yang lembut di dalam tangan Sang Penjunan Agung, sehingga melalui ketaatan dan kesediaan kami dapat melihat kemuliaan-Mu dan terus mendekat serta melayani-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.